Auxiliary dengan fungsi prohibition atau larangan, menyatakan larangan atau keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. Ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut pasti tidak boleh dilakukan. Fungsi modal auxiliary ini itu diambil dari salah satu kelompok modal non-conclusion. Modal sendiri ada dua kelompok, ada modal conclusion dan non-conclusion. Modal conclusion ada modal possibility berupa kemungkinan, impossibility ketidakmungkinan, serta ada modal non-conclusion yang ada wishes, pengharapan, ability kemampuan, necessity keinginan. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas prohibition atau larangan. Sebenarnya masih ada modal-modal yang lain. Nah, hanya saja kita fokuskan pada prohibition atau larangan. Prohibition atau larangan. Fungsi modal prohibition digunakan untuk menyatakan larangan atau keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. Ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut pasti tidak boleh dilakukan. Bentuk kalimatnya negatif, namanya juga larangan. Modalnya hanya must not. Kebanyakan kita gunakan di waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Maknanya tidak boleh atau jangan. Contoh, he must not go out because he is still favored. Nah, dia tidak boleh keluar. Dia jangan keluar. Boleh ya kita manai seperti itu. Polanya sendiri cukup mudah. Kita hanya pakai modal verb 1 ketika aktif, pasif modal B verb 3, nonverbal modal B anap atau selain kata kerja. Contoh, you must not smoke in this area. Kamu tidak boleh merokok di area ini. Modalnya must not diikuti verb 1 smoke. Pernyataan ini menunjukkan larangan yang sangat tegas. Tindakan merokok tidak diizinkan sama sekali di area tersebut. Contoh lain, students must not use their cell phones during the exam. Siswa-siswa tidak boleh menggunakan ponsel mereka selama ujian. Ini adalah peraturan yang mengharuskan para siswa untuk tidak menggunakan ponsel mereka selama ujian. Tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Contoh selanjutnya, employees must not disclose confidential information to outsider. Must not modalnya diikuti verb 1 disclose. Karyawan-karyawan tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar. Aturan ini mengindikasikan bahwa karyawan tidak diperbolehkan untuk membagikan informasi rahasia perusahaan kepada pihak yang tidak berwenang. Contoh selanjutnya, visitors must not enter the construction site without proper safety equipment. Pengunjung tidak boleh masuk ke lokasi konstruksi tanpa perlengkapan keselamatan yang tepat. Ini adalah peringatan bahwa pengunjung harus mengikuti aturan keselamatan dan tidak diizinkan masuk ke lokasi konstruksi tanpa perlengkapan yang sesuai. Kita contohkan untuk bentuk nonverbalnya. Students must not be in front of office. Must not diikuti be lalu diikuti selain kata kerja. In front of office itu adverb. Adverb of place. Boleh. Siswa-siswa tidak boleh di depan kantor. Ini adalah peraturan yang mengharuskan para siswa untuk tidak berada di depan kantor. Contoh pasifnya. That car must not be sold next year. Must not diikuti be lalu diikuti verb 3, berarti dia pasif.
Mobil itu jangan dijual tahun depan. Ini adalah peraturan yang mengharuskan mobil itu untuk tidak dijual. Dalam semua contoh di atas, must not digunakan untuk menegaskan larangan yang sangat kuat dan tegas. Tindakan yang dijelaskan dalam kalimat tersebut adalah suatu yang pasti tidak diizinkan dilakukan. Must not sebenarnya digunakan untuk menyatakan larangan atau keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan modal impossibility secara umum tidak menyatakan dengan frasa must not. Sebenarnya bisa, tapi maknanya pasti tidak. Modal yang bisa digunakan untuk mengungkapkan ketidakmungkinan, kita cenderung menggunakan cannot, could not, tapi maknanya mungkin tidak dan tidak mungkin. Thanks for watching.